Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, salam. Puji Tuhan, salam sejahtera kiranya juga kebahagiaan Tuhan dari surga memenuhi setiap kehidupan kita, ibadah dan pelayanan ini di keadaan rumah tangga kita sekalian. Ya, saya juga tidak lupa menyapa umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kita berdoa mohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan bukakan rahasia firman-Nya untuk memulihkan segala sesuatu. Kita segera saja memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ketiga, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kitab terbuka. Ya. Dan dia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Sekarang bagian B. Dan sesudah ia berseru, Ya. ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Kesimpulannya, di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar, yaitu 1 Wahyu 4 ayat 5, 2 Wahyu 8 ayat 5, 3 Wahyu 10 ayat 3b, 4 Wahyu 11 ayat 19, 5 Wahyu 14 ayat 2, 6 Wahyu 16 ayat 18, 7 Wahyu 19 ayat yang ke-6. Sekali lagi, di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar, yaitu 1 Wahyu 4 ayat 5, 2 Wahyu 8 ayat 5, 3 Wahyu 10 ayat 3b, 4 Wahyu 11 ayat 19, 5 Wahyu 14 ayat 2, 6 Wahyu 16 ayat 18, 7 Wahyu 19 ayat 6. Sekarang kita akan memperhatikan tentang bunyi guru yang ke-7. Tentang bunyi guru yang ke-7 dalam kurung seri 7. Bunyi guru ke-7 dalam kurung seri ke-7. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Perjamuan kawin anak domba. Ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Suara himpunan besar orang banyak. Terus Seperti desau air bah. ya, seperti deru guru, ya, desau air bah. Terus Dan seperti deru guru yang hebat. seperti deru guru yang hebat. Suara himpunan besar orang banyak, seperti deru guru yang hebat. Terus Katanya, ya, haleluya, ya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. ya. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Puji Tuhan. Suara himpunan besar orang banyak seperti deru guru yang hebat. Suara himpunan besar orang banyak seperti deru guru yang hebat. Inilah bunyi guru. Inilah bunyi guru yang ke-7. Puji Tuhan. Lalu suara himpunan besar orang banyak itu katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Puji Tuhan. Demikianlah deru guru yang ke-7 terdengar sebagai deru guru yang terakhir. Kemudian deru guru yang hebat ini dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Bagian yang pertama ini telah diterangkan, saudaraku, untuk beberapa kali pemberitaan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Sedangkan bagian yang kedua, saudaraku, suara himpunan besar orang banyak seperti deru guru yang hebat. Bagian yang kedua, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia.
Dari seruan yang kedua ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa gereja Tuhan atau sidang mempelai Tuhan telah melewati sebuah perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Sekali lagi saya tandaskan, dari seruan yang kedua ini, dari seruan dari bagian yang kedua ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa gereja Tuhan atau sidang mempelai Tuhan telah melewati sebuah perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Sebab memang akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini adalah pesta nikah anak domba. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan. Sejenak kita akan melihat tahap demi tahap jalan-jalan yang harus dilalui tersebut di dalam Amsal 30 ayat 17. Di dalam Amsal 30 ayat 17. Di dalam Amsal 30 ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mata yang mengolok-olok ayah, Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu, tidak mau mendengarkan firman penggembalaan, sekaligus disebut juga firman pengajaran yang rasanya dibukakan, tidak mau dengar nasihat. Nasihat tidak diperhatikan, perhatikan baik-baik, akan dipatok. Akan dipatok gagak lembah, Terus dan dimakan anak raja wali. puji Tuhan. Menolak pengajaran mempelai, akan dipatok gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Jadi hati-hati, orang yang menolak pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel akan dipatok gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Dipatok gagak lembah menuju kepada orang yang terikat dengan perkara-perkara di bawah dan perkara lahiriah. Dimakan anak raja wali menuju kepada orang yang hidup menurut hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat. Inilah orang-orang yang tidak menghargai pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Seperti apapun sucinya pengajaran mempelai, maka orang-orang semacam ini nanti tidak akan menghargai pengajaran mempelai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh sebab itu, jangan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan hanya karena perkara di bawah atau perkara lahiriah. Jangan juga kita menyimpang ke kiri dan ke kanan hanya karena keinginan daging yang jahat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Perhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Berapa banyak kita dengar nasihat firman. Jadilah penopang dalam pengembalaan yang baik, dalam suci, dalam kebenaran. Jangan hanya tubuh yang menopang, tetapi batin liar sekali. Tuhan tahu ibadah akal-akalan. Jangan seperti itu. Puji Tuhan. Ayat 18 sampai 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Ya, ada 3 hal yang mengherankan aku. Ayo, jangan akal-akalan. Perhatikan firman. Jangan saya yang diperhatikan, firman yang diperhatikan. Ulangi ayat 18-19. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan raja wali di udara, Ya. jalan ular di atas cadas, Ya. jalan kapal di tengah-tengah laut, Ya. dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Puji Tuhan. Haleluya. Ada 3 hal yang mengherankan. Bahkan 4 hal yang tidak dapat dimengerti oleh Salomo. Ada 3 hal yang mengherankan, bahkan 4 hal yang tidak dimengerti oleh Salomo. Yaitu 1, jalan raja wali di udara, menunjuk kemuliaan dan keagungan Yesus sebagai raja. 2, jalan ular di atas cadas, menunjuk sengsara Yesus sebagai manusia. 3, jalan kapal di tengah-tengah laut, menunjuk kebangkitan Yesus sebagai hamba. 4, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Puji Tuhan. Inilah jalan-jalan yang harus dilalui, dan jalan-jalan ini kita harus lalui tahap demi tahap. Dan jalan ini sangat mengherankan Raja Salomo. Bahkan jalan-jalan ini tidak dapat dimengerti oleh Raja Salomo. Sekalipun Salomo seorang yang penuh dengan hikmat dari surga, dari Allah. Oleh sebab itu, di dalam mengikuti Tuhan, atau menempuh jalan-jalan Tuhan, tidak bisa menggunakan akal dan pikiran manusia. Tidak juga bisa mengandalkan kekuatan dari manusia daging itu sendiri, selain hanya menyerah kepada kehendak Tuhan saja.
Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hal yang keempat, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Hal keempat, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Puji Tuhan. Kalau beberapa waktu lalu kita sudah mengadakan kunjungan di Rantau Perapat, 2 sesi pemberitaan firman Tuhan pagi dan sore. Kemudian di Duri, 1 sesi pemberitaan firman Tuhan hari Rabu malam. Seharusnya 2 sesi, Rabu malam dan Kamis pagi, pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci. Tetapi karena ada hamba Tuhan yang meminta persekutuan untuk diadakan di Kadis, maka saudaraku, sesi yang pagi dipindahkan ke malam hari di kota Kadis. Puji Tuhan. Nah, tapi tidak lama lagi di bulan 7 kita akan juga mengadakan persekutuan pengajaran tabernakel di Tanjung Balai Karimun. Saudaraku, yang tidak lama lagi, maka biarlah kiranya nanti kita semua menopang dengan sungguh-sungguh, menopang dalam kebenaran, menopang dalam kesucian, lahir batin menopang persekutuan kita di sana. Amin, saudaraku. Lahir batin harus menopang persekutuan di sana. Puji Tuhan. Jangan sampai hanya tubuh kita yang datang, tapi batin tidak menopang. Tuhan bisa beritahu segala sesuatu, baik lewat mimpi dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan akan lihat pelayanan itu berkenan apa tidak. Itu dilihat dari ajaran. Saya sudah sampaikan itu, ajaran ini mulai dari ragi yang lama, itulah keburukan dan kejahatan. Kemudian secara khusus ada 3 ragi. 1 ragi Farisi, itulah kemunafikan, melayani dengan kemunafikan, tidak berkenan kepada Tuhan. Pelayanan seperti itu tidak berkenan kepada Tuhan. Baik juga ragi Saduki, tidak percaya adanya kebangkitan, sehingga hidup dalam dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Kemudian ragi Herodes, penuh dengan kebencian. Kiranya kita menopang persekutuan-persekutuan yang akan diselenggarakan dengan tanpa ragi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jelas. Jadi saudaraku, hal keempat, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Jelas ini adalah perjalanan mempelai. Jelas ini adalah perjalanan mempelai. Saudaraku, Yesus anak Allah, dialah mempelai laki-laki surga, ingin berjalan dengan mempelai perempuannya, yaitu gereja Tuhan yang sempurna. Ini kerenduan Tuhan. Maka jangan hanya dimengerti, jangan hanya dicatat, tetapi firman itu harus mendarah daging, dimateraikan, dicatat oleh Roh Kudus dalam roh daging, ditukik di hati kita sekalian. Kiranya dapat dipahami dengan baik, supaya perkataan dan gerak-gerik dari kepala sampai ke kaki semuanya atas pimpinan Roh Kudus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jelas ini adalah perjalanan mempelai. Yesus anak Allah, dialah mempelai laki-laki surga, ingin berjalan dengan mempelai perempuannya, yaitu gereja Tuhan yang sempurna. 2 Korintus 11 ayat 2. Kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan firman, maka pemberitaan firman ini tertolong. Dimulai dari 1 pribadi, 2 pribadi, kita semua. Amin, saudaraku. Tolong dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya pemberitaan ini tersampaikan dengan baik. 2 Korintus 11. Jangan egois. 2 Korintus 11 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Kepada siapa? Ulangi baca. Kepada satu laki-laki. Kepada Kristus kepala, dia mempelai laki-laki surga. Terus untuk membawa kamu sebagai perawan suci, sebagai perawan suci kepada Kristus. Dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Berarti dalam hal ini Rasul Paulus sangat memahami betul apa yang menjadi kerinduan daripada Yesus anak Allah,
Dialah sebagai mempelai laki-laki surga yang betul-betul merindukan untuk berjalan dengan mempelai perempuannya. Amin, saudaraku. Ini kerinduannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Syaratnya, perjalanan rohani kita harus dibawa sampai kepada perawan suci. Syaratnya, perjalanan rohani kita harus dibawa sampai kepada perawan suci. Perawan adalah kehidupan yang suci. Berarti perawan suci artinya suci di atas yang suci, atau disebut juga dengan maha suci, sehingga menjadi sama dengan dia, segambar dengan dia. Itu yang bisa dimaksud dengan perawan suci. Jadi syaratnya, perjalanan rohani kita harus dibawa sampai kepada perawan suci. Perawan suci, perawan adalah kehidupan yang suci. Berarti perawan suci artinya suci di atas yang suci, atau maha suci, sehingga menjadi sama dengan dia, sederajat dengan dia, atau segambar dengan dia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Itu syaratnya. Saya ulangi, perjalanan rohani kita harus dibawa sampai kepada perawan suci. Perawan suci. Perawan adalah kehidupan yang suci. Berarti perawan suci artinya suci di atas yang suci, atau maha suci, sebagai sehingga menjadi sama dengan dia, segambar dengan dia. 2 Korintus 11 ayat 3-4. Tetapi aku takut, Ya. kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu. Pikiran ya, perhatikan pikiran, fokus dengan pikiran. Aku takut dengan pikiranmu. Ulangi. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kepada Kristus. suami, Kristus kepala. Terus, Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. ya, Sebab kamu sabar saja ya, jika seorang datang memberitakan Yesus yang lain Yesus yang lain, daripada yang telah kami beritakan, ya, atau memberikan kepada kamu roh yang lain ya. daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Puji Tuhan. Untuk membawa kita sampai kepada perawan suci, harus memperhatikan 2 hal. Untuk membawa kita sampai kepada perawan suci, harus memperhatikan 2 hal. Sungguh-sungguh diperhatikan baik-baik. 1, pikiran dan pengertian kita tidak boleh disesatkan dari kesetiaan kita yang sejati kepada Kristus. Pikiran dan pengertian kita tidak boleh disesatkan dari kesetiaan kita yang sejati itu kepada Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pendeknya, Kristus harus tetap menjadi kepala. Pendeknya, Kristus harus tetap menjadi kepala. B, kita dituntut untuk menjadi sabar. B, kita dituntut untuk menjadi sabar. Sabar maksudnya jangan cepat-cepat atau jangan buru-buru menerima berita yang lain. Berita secara khusus, berita tentang 1, Yesus yang lain. Tandanya, Yesus yang lain ini tandanya menolak salib. Tujuannya untuk bebas berbuat sebuah kejahatan dan pemberontakan. Itulah Yesus Barabas. Amin, saudaraku. Amin. Jadi saudaraku, B, kita dituntut untuk menjadi sabar. Titik. Sabar maksudnya di sini adalah jangan buru-buru atau jangan cepat-cepat menerima ajaran yang lain. Terkhusus berita tentang 1, Yesus yang lain. Apa tandanya berita Yesus tentang Yesus yang lain? Tandanya menolak salib. Tujuannya untuk bebas berbuat sebuah kejahatan dan pemberontakan kepada Tuhan. Seperti Yesus Barabas, dia bebas dari salib. Dia seorang penjahat, dia seorang pemberontak besar. Kemudian roh yang lain. 2, roh yang lain. Tanda roh yang lain dikuasai oleh kekhawatiran soal apa yang akan dimakan, diminum, dan dipakai. Itu roh yang lain. Puji Tuhan. Berita tentang yang kedua, roh yang lain tandanya dikuasai oleh roh antikris. Soal jual. Roh antikris itu adalah roh jual dan beli. Tandanya, saudaraku, saudaraku, penuh dengan kekhawatiran soal apa yang akan dimakan, diminum, dan dipakai. Kemudian 3, Injil yang lain. Injil yang lain. Tandanya
menyampaikan firman yang ditambahkan dan dikurangkan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Injil yang lain tandanya menyampaikan firman yang ditambahkan dan yang dikurangkan. Ditambahkan berarti menyampaikan 1-2 ayat lalu ditambahkan atau disertai dengan cerita-cerita Isapa Jempol dan cerita nenek moyang, tahayul-tahayul, filsafat-filsafat kosong dan lain sebagainya. Dikurangkan artinya pengajaran salib diganti dengan 2 hal. 1, teori kemakmuran, artinya orang Kristen tidak boleh miskin, harus kaya. 2, pengajaran salib diganti dengan tanda-tanda heran ataupun mukjizat-mukjizat. Tetapi salib tidak ditegakkan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi yang bagian ke ini, ayo kita sabar. Kita dituntut untuk menjadi kehidupan yang sabar. Maksudnya sabar, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru menerima berita yang lain. Baik berita tentang Yesus yang lain, roh yang lain. Kemudian yang terakhir tadi adalah Injil yang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian kita kembali memperhatikan perawan suci. Lebih jauh kita memperhatikan tentang perawannya. Selanjutnya kita lebih jauh memperhatikan tentang perawan di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ketiga mulai terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya, Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. puji Tuhan. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta Ya, dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. ya. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. 140.000 orang adalah kehidupan yang telah ditebus dari bumi. Di sini kita melihat ada 144.000 orang dan mereka itu adalah kehidupan yang telah ditebus dari bumi. Puji Tuhan. Dan mereka itu adalah inti dari mempelai. Jadi 144.000 orang ini adalah inti dari mempelai. Inilah suatu kehidupan yang betul-betul menjunjung tinggi korban Kristus, mengerti tentang nilai dari ketebusan, mengerti tentang nilai dari ketebusan, menjunjung tinggi korban Kristus, mengerti nilai dari arti ketebusan. Tandanya, saudaraku, tandanya dalam kehidupan sehari-hari di tengah ibadah dan pelayanan, banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Dosa yang banyak itu banyak diampuni, sehingga dia banyak berbuat kasih kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang keempat. Ayo belajar untuk mengerti arti sebuah nilai dari ketebusan. Apa tandanya? Dosa yang banyak itu diampuni, maka dia banyak berbuat kasih. Kenapa banyak berbuat kasih? Karena dosa yang banyak itu banyak sudah diampuni Tuhan. Ini orang yang mengerti arti dari sebuah nilai dari ketebusan. Jangan sampai sudah berbuat dosa, sudah dan dosanya diampuni, masih tetap bertahan dengan batin yang tidak baik. Tetap dalam kelicikan-kelicikannya, seperti ular. Puji Tuhan. Saudara pasti mengenal saya, sebaliknya saya pasti mengenal saudara. Maka kalau saya berbicara seperti ini, saya bertanggung jawab apa yang saya ucapkan. Paham, saudara? Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi belajar untuk mengerti arti dari sebuah nilai ketebusan. Bagaimana caranya? Kalau memang kita menyadari dosa yang banyak itu diampuni oleh Tuhan, banyaklah berbuat kasih. Banyaklah berbuat kasih. Jangan kembali lagi ke belakang seperti perempuan yang kedapatan berzina itu di banyak.
Karena dosanya yang banyak itu diampuni, kenajisannya yang banyak itu diampuni, ya dia tentu banyak berbuat kasih kepada Tuhan. Banyak berbuat kasih berarti berusaha untuk menyukakan hati Tuhan, tidak berusaha menyukakan hatinya sendiri, tidak hanya memuaskan hawa nafsu daging yang jahat itu. Dapat dipahami saudaraku? Ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, Ya. karena mereka murni sama seperti perawan. Ya. Terus? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Iya. Mereka ditebus dari antara manusia Ya. sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Sampai 5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Tidak. Mereka tidak bercela. Mereka tidak bercela. Puji Tuhan. 144.000 yang telah ditebus itu, mereka itu murni sama seperti perawan. 144.000 yang telah ditebus dari bumi ini, mereka itu murni sama seperti perawan, sebab mereka tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Mereka itu tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Saudaraku, ini bukan hanya pencemaran biasa dalam bentuk kenajisan, perzinahan, dan lain sebagainya, tetapi jauh lebih dalam dari itu. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Pertanyaannya, siapakah perempuan-perempuan itu? Pertanyaannya, siapakah perempuan-perempuan itu? Jawabnya adalah, itulah kedua perempuan, itulah dua perempuan yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Pertanyaannya, siapakah perempuan-perempuan itu? Jawabnya adalah, itulah dua perempuan yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Antara lain satu, pelacur besar atau Babel besar, disebut juga dengan perempuan kekejian di bumi. Wahyu 17 ayat 1 sampai 6. Hati-hati ya dengan dosa kenajisan ya. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mungkin tubuh kita tidak berbuat sesuatu yang najis, tetapi kalau batin liar itu sama dengan pelacur. Kalau batin liar itu sama dengan pelacur rohani. Tubuh tidak bersentuhan dengan kenajisan, tetapi kalau batin liar itu pelacur rohani. Ini yang merusak gereja Tuhan. Jadi untuk memperoleh kemurnian itu jangan mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Salah satunya antara lain pelacur besar, Babel besar, disebut juga dengan perempuan kekejian di bumi. Wahyu 17 ayat 1 sampai 6. Kemudian 2, perempuan Babel dengan pengajaran sesatnya. Perempuan Isabel, bukan perempuan Babel. 2, perempuan Isabel dengan pengajaran sesatnya. Wahyu 2 ayat 20. Isabel ini mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Isabel ini mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Nah, saudaraku, setan dengan luar biasa untuk menjatuhkan manusia dan dengan kelicikannya. Seperti boleh kita baca kembali dulu. Sebelum nanti kita kembali lagi ke sini, kita baca lagi dulu dalam 2 Korintus tadi. Kalau saudara sungguh-sungguh dengan firman, saya tertolong dalam menyampaikan firman. 2 Korintus 11 baca ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi aku takut, Ya. kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ya. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi saudaraku, tadi saya ulangi lagi ya. Mereka itu murni sama seperti perawan. Mengapa? Karena mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Siapa perempuan itu? Satu, itulah Babel besar, pelacur besar dalam Wahyu 17. Yang kedua, itulah Isabel dengan pengajaran sesatnya. Isabel ini mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Sampai nanti hamba-hamba Tuhan itu makan dari meja Isabel. Jadi kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus 11 ayat 13,
jelas sekali bahwa saudaraku, Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dengan kelicikannya. Puji Tuhan. Dimulai dari saudaraku Taman Firdaus, menjatuhkan satu keluarga. Itulah keluarga Adam dan Hawa. Kemudian nanti zaman Firaun memperdaya satu bangsa di Mesir, itulah bangsa Israel. Sampai pada akhirnya di zaman akhir ini, setan berusaha untuk memperdayakan semua bangsa di dunia ini. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudaraku, perempuan-perempuan ini ajaran yang luar biasa untuk supaya menggagalkan pesta nikah anak domba. Itulah pelacur besar atau Babel besar, kemudian Isabel dengan ajaran sesatnya. Ini bukan dosa biasa yang hanya sekedar kenajisan, perzinahan, penyembahan berhala, tetapi lebih daripada itu. Tujuannya dengan kelicikan setan ini supaya membatalkan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, pesta nikah anak domba. Dapat dipahami saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Maka sadarilah, apa yang baik, terimalah itu dengan bijaksana. Kalau tidak baik, tolaklah, karena kita memiliki akal dan pikiran dengan penuh kebijaksanaan. Sudah tahu yang baik, tapi sengaja melanggar yang baik itu kan seseorang yang bebal, sama seperti babi. Untuk mendapatkan makanannya dia harus seruduk orang lain. Itu babi. Untuk mendapatkan makanannya seruduk orang lain, padahal makanan itu bukan miliknya. Itu babi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali lagi membaca. Sudah dimengerti perempuan-perempuan ini? Amin saudaraku. Babel besar dan Isabel dengan pengajaran yang menyesatkan. Ya, terimalah pengertian yang mulia ini dengan akal budi yang penuh dengan kebijaksanaan. Kalau tidak baik, tolak. Kalau baik, terima dengan baik. Jadilah penopang dalam penggembalaan ini, dalam kebenaran, dalam kesucian, supaya Tuhan pakai kita di mana-mana saja. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita kembali lagi membaca Wahyu 14 ayat 4, kembali baca ayat yang kelima. Ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Amin. Amin. Haleluya. Terus Karena mereka murni sama seperti perawan. 144.000 orang yang ditebus dari bumi murni sama seperti perawan, karena tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Perempuan ini tidak hanya menimbulkan dosa kenajisan, perzinahan, penyembahan berhala, tapi lebih dalam dari itu, untuk menggagalkan pesta nikah anak domba. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Di Firdaus satu keluarga hancur. Zaman Firaun satu bangsa hancur. Nanti di zaman akhir ini setan juga berusaha untuk menghancurkan bangsa-bangsa di dunia ini, supaya pesta nikah tidak terlaksana. Lalu kita perhatikan lagi. Terus Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Terus Mereka ditebus dari antara manusia, diulang lagi, ditebus dari antara manusia terus sebagai korban-korban sulung Iya. bagi Allah dan bagi anak domba itu. ayat 5, Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. tidak ada dusta. Mereka tidak bercela. Puji Tuhan. 144.000 yang telah ditebus dari bumi, mereka senantiasa mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka senantiasa mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Puji Tuhan. Haleluya. Syarat untuk mengikuti Tuhan adalah satu, sangkal diri, menyangkal segala kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri.
tidak sama dengan, tidak berbeda dengan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Amin, saudaraku. Amin. 2, memikul salibnya. Memikul salibnya. Puji Tuhan. Saudaraku, berarti bertanggung jawab dengan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan, kita memiliki bahu, dan Tuhan menaruh sebuah tanggung jawab di atasnya untuk kita pikul bersama-sama. Kemudian mengikut Tuhan. Sama artinya masuk di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu mengikut Tuhan. Masuk di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini pengikutan yang benar. Amin, saudaraku. Amin. B, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Ini menunjuk kepada imamat rajani sesuai dengan Wahyu pasal yang kelima ayat 9 sampai 10. Juga Wahyu 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Setelah mereka ditebus oleh darah anak domba, selanjutnya Ia membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah. Tujuannya untuk memerintah sebagai raja di bumi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian C, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Ini menunjuk suatu kehidupan yang diurapi Roh Kudus. Ini menunjuk suatu kehidupan yang diurapi Roh Kudus. Kalau kita hidup di dalam pengurapan Roh Kudus yang besar, maka seluruh kehidupan kita ini dipimpin oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri. Baik perkataan, baik perbuatan, gerak-gerik sekecil apapun, semuanya dikuasai dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri, sampai betul-betul tidak ada dusta. Kalau seseorang tidak dikuasai oleh Roh Kudus dengan sepenuhnya, hidupnya penuh dengan dusta. Tubuhnya terlihat baik, tapi batinnya dia itu dusta. Tapi kalau kehidupan, suatu kehidupan yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka di dalam dirinya tidak ada dusta. Bukan hanya perkataannya, tapi sikap dan perbuatannya tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jadi kemudian yang D, yang terakhir D, betul D. Mereka tidak bercela. D, mereka tidak bercela. Puji Tuhan, ini menunjuk suatu kehidupan yang senantiasa dicucikan oleh air dan firman yang limpah, sesuai dengan Efesus 5 ayat 26. Puji Tuhan, mereka tidak bercela menunjuk kepada suatu kehidupan yang senantiasa disucikan oleh air dan firman yang limpah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Praktek untuk sampai kepada perawan suci. Praktek untuk sampai kepada perawan suci. 2 Korintus 3 ayat yang ke-4. Korintus 3 ayat yang ke-4. 2 Korintus 4 maksud saya, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke 2 Korintus 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Harta rohani dalam bejana tanah. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Ya. maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Injil yang tertutup itu berarti firman dalam bentuk perumpamaan.
itu hanya ditujukan, diperuntukkan kepada mereka yang akan binasa. Berarti kalau kita boleh menikmati pembuka rahasia firman, terbuka lebar kesempatan untuk kita memperoleh keselamatan kekal, hidup kekal, berada dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Tuhan. Ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, Ya. sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, Ya. yang adalah gambaran Allah. puji Tuhan. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus adalah gambaran Allah. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Artinya firman pengajaran yang rahasianya dibukakan itu akan membawa kita sampai kepada segambar serupa dengan Allah, atau kembali kepada wujud semula sama mulia dengan Tuhan. Cahaya Injil tentang kemuliaan, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Artinya firman pengajaran yang rahasianya dibukakan akan membawa kita sampai kepada segambar serupa dengan Allah, atau kembali kepada wujud semula sama mulia dengan Tuhan. Maka kita sangat membutuhkan firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Tidak boleh tidak. Itu yang harus kita doakan terus menerus, tanpa henti-henti kita terus berdoa supaya Tuhan membukakan rahasia firman-Nya dalam setiap pertemuan ibadah-ibadah. Sebab firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, saudaraku, adalah, saya berani mengatakan, itu adalah roti tanpa ragi. Disebut juga dengan roti sulung. Ini yang akan membawa kita sampai kembali kepada segambar serupa dengan Allah, sama mulia dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan, untuk yang pertama kali Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo. Dalam kesempatan itu, situasi kesempatan yang ada, Salomo memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dia meminta hikmat dari Tuhan. Dia meminta hikmat dari Tuhan. Pemberitaan firman tentang salib adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Yesus telah menyerahkan segenap hidupnya untuk dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Itulah hikmat Allah. Itulah pembukaan rahasia firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Amin, saudaraku. Lalu Tuhan kembali menampakkan dirinya kepada Salomo untuk yang kedua kali setelah Salomo mendirikan rumah Tuhan. Setelah Salomo mendirikan rumah Tuhan, lalu membawa tabut perjanjian itu masuk sampai ke ruangan maha suci. Di dalam tabut perjanjian itu hanya terdiri 2 loh batu, sehingga bait Allah, rumah Tuhan yang sudah selesai dibangun itu penuh dengan kemuliaan Allah. Penuh dengan kemuliaan Allah. Apa tandanya ruangan itu penuh dengan kemuliaan Allah? Kita tidak sanggup lagi, tidak lagi berdaya untuk berbuat dosa. Kita tidak sanggup lagi dan tidak ada kuasa lagi untuk berbuat dosa. Saudaraku, pemecahan roti, pemecahan 2 loh batu. Loh batu yang pertama telah dipecah-pecahkan. Itulah hikmat Allah, itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Haleluya. Kemudian 2 loh batu yang kedua itu ada di dalam tabut perjanjian, di mana tabut perjanjian itu sudah dibawa masuk di dalam ruangan maha suci sampai sehingga ruangan itu penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi jelas sekali bahwa cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus betul-betul akan membawa kita kembali kepada wujud semula, segambar serupa dengan Allah. Itulah 2 loh batu yang kedua yang berada di dalam tabut perjanjian itu.
Kedatangan Yesus yang kedua kali, dia akan tampil sebagai raja dan mempelajari surga di dalam kesempurnaan, di dalam kemuliaannya yang luar biasa. Maka kita tidak boleh berhenti untuk berdoa, untuk meminta pembukaan rahasia firman kepada Tuhan. Haleluya. Itu pokok utama kita. Ini pokok utama kita. Kita sangat membutuhkan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Setelah saya mendapatkan pengertian ini tentang Salomo, maka di situ saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Berarti pokok utama kita dalam doa adalah pembukaan rahasia firman Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu nanti yang akan membawa kita sampai ke segambar serupa dengan Allah. Batu pertama, itulah batu pertama yang dipecahkan, itulah pribadi Yesus yang sudah memecahkan segenap hidupnya di atas kayu salib. Itulah hikmat, itulah pembuka rahasia firman. Batu yang kedua ada di dalam kemuliaan. Yesus tampil sebagai raja dan mempelajari surga. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita tentu bersyukur kepada Tuhan. Kalau Injil itu tertutup, maka tertutup juga kepada untuk mereka yang akan binasa. Ayo kita doakan terus supaya Tuhan nyatakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Amin, saudara. Amin. Ibrani 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Atau boleh kita baca dulu satu raja-raja itu ya, ayat yang ketiga, supaya kita jangan seperti meraba-meraba. Ayat yang keempat, satu Raja-Raja 3 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Doa Salomo memohon hikmat. Ya. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon, Boleh baca tidak? dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Ya. dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Ya. Hanya banyak belajar dengar-dengaran ya kepada Bapak ya. Amin, saudaraku. Amin. Bapak jasmani, Bapak rohani, Bapak gembala, Bapak rohani, Bapak di surga. Jangan karena kita sudah banyak berkorban dalam pekerjaan, tenaga, pikiran, lalu seolah kita yang jadi didengar. Itu pengertian yang keliru. Tidak seperti itu. Baik dalam nikah rumah tangga, baik dalam nikah penggembalaan. Yang benar kita harus banyak mendengar kepada Bapak jasmani, Bapak rohani, Bapak gembala, Bapak di surga. Jangan karena kita banyak bekerja, lalu seolah-olah kita hanya harus mengatur jadi pemimpin. Tuhan. Terus? hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. 4. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon Salomo pergi ke Gibeon. Terus? untuk mempersembahkan korban. Terus? Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Ya, terus? 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Iya. Ayat 5. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Pada saat Salomo mempersembahkan korban di bukit pengorbanan yang ada di Gibeon itu, disitulah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk yang pertama kali. Dalam kesempatan itu, Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Haleluya. Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Baca dulu ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, Ya. oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, Ya. dan tidak meminta umur Tidak panjang, meminta umur atau panjang, kekayaan, tidak meminta kekayaan, atau nyawa musuhmu, tidak meminta nyawa musuh. Terus, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, terus, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. ya.
Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, Ya. sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Saudaraku, Salomo meminta hikmat dari Tuhan, dan itu baik di pemandangan Tuhan. Salomo tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan, tidak meminta nyawa musuh, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, untuk dapat menyelesaikan masalah, menyelesaikan perkara, menyelesaikan persoalan serumit apapun di atas muka bumi ini. Jadi firman pengajaran yang rahasianya dibukakan adalah pokok dasar, pokok utama kita di dalam hal meminta doa, di dalam doa kepada Tuhan. Pokok utama kita dalam doa yang pertama-tama kiranya supaya Tuhan selalu membukakan rahasia firman. Jadi bukan minta kekayaan, bukan minta umur panjang, bukan minta yang lain-lain. Salomo meminta hikmat. Itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Sebab pengajaran pemberitaan Injil tentang salib itulah hikmat Allah. Jadi ketika Yesus telah menyerahkan segenap hidupnya di atas, menyerahkan untuk memecah-mecahkan segenap hidupnya di atas kayu salib, itulah hikmat Allah. Itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Inilah hal yang terutama kita minta di dalam doa-doa, dalam setiap doa-doa kita kepada Tuhan, tidak yang lain-lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baru kita bandingkan dengan 1 Raja-Raja pasal 9. 1 Raja-Raja 9. Baca. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ya, sampai ayat yang ketiga. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, Terus, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. iya, terus, Firman Tuhan kepadanya, ya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguruskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kemudian di sini Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk yang kedua kalinya. Setelah Salomo selesai mendirikan bait Allah, setelah Salomo mendirikan rumah Tuhan, haleluya, tempat kediaman Allah untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian kita lihat di dalam Satu Raja-Raja 8 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Buat ayat 9 maksud saya. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Satu Raja-Raja 8 ayat 9 sampai 13. Terus Dalam tabut itu tidak ada apa-apa ya, selain dari kedua loh batu. sebetulnya di dalam tabut perjanjian ada juga alat yang lain, tongkat Harun yang pernah berguna dan juga buli-buli emas peristiwana. Tetapi di dalam perkara ini jelas dikatakan dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya. Tentu ada pengertiannya. Terus Yang diletakkan Musa ke dalamnya di gunung Horeb, iya, yang di loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. terus
Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, Ya. datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Terus? Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Terus? Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ya. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, Ya. tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Ya. Terus? Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Puji Tuhan. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan, maka tabut perjanjian itu dipindahkan dan dipindahkan ke dalam ruangan maha suci. Sementara tabut perjanjian itu di dalam tabut perjanjian itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Itulah dua loh batu yang kedua. Amin, saudaraku. Itulah loh batu yang kedua. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, hikmat ini nanti selain menyelesaikan masalah, selain menyelesaikan persoalan yang ada, menyelesaikan persoalan di atas muka bumi ini, juga nanti menyelesaikan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah sidang mempelai Tuhan yang kelak nanti berada dalam pesta nikah anak domba, kelak dalam kemuliaan Yesus sebagai raja dan mempelai pria sorga. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ketika tabut itu dipindahkan ke ruangan maha suci, maka ruangan itu penuh dengan kemuliaan Allah. Maka sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Imam-imam tidak tahan berdiri. Kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa, karena Tuhan sudah memenuhi kemuliaan. Karena Tuhan sudah memenuhi kemuliaan, sudah penuh dengan kemuliaan. Karena bait Allah itu penuh dengan kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Jadi maka kita patut bersyukur. Batu pertama, itulah hikmat Allah. Batu yang pertama yang dipecahkan itu di atas kayu salib, itulah hikmat Allah. Batu yang kedua, itulah kemuliaan Yesus sebagai Raja dan mempelai pria surga. Dan pengantinnya telah siap sedia. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Maka yang kita doakan dalam setiap doa, pokok doa kita yang terutama adalah supaya Tuhan menyatakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Itu yang akan membawa kita kembali kepada wujud semula, segambar serupa dengan Allah, sama mulia dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Barulah Ibrani pasal yang ke Ibrani 1 Halo. Pada saat tabut perjanjian dibawa ke ruangan maha suci, maka ruangan itu penuh dengan kemuliaan Allah. Imam-imam tidak tahan lagi berdiri. Lalu kehidupan seseorang penuh dengan kemuliaan Allah, kita tidak berdaya lagi untuk mengandalkan daging dan keinginannya. Daging tidak bersuara lagi untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan-keinginannya yang jahat. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lalu kita baca kembali Ibrani 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ya, boleh jangan dulu 2 Korintus 4 supaya sinkron dengan apa yang saya sampaikan baru saja. 2 Korintus 4 ayat yang kelima, boleh baca ayat 4 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Firman pengajaran yang rasanya dibukakan membawa kita sampai kepada kemuliaan yang kekal, segambar serupa dengan Allah.
Ketika ruangan Maha Suci penuh dengan kemuliaan Allah, kita tidak tahan berdiri, daging tidak lagi bersuara untuk memuaskan hawa nafsu yang jahat. Ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, Ya. tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yesus yang disalibkan itu yang disampaikan. Terus, Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. ya, kami melayani Tuhan dan menyampaikan pengajaran, firman pengajaran yang rahasianya dibukakan karena kehendak Yesus. Terus, Sebab Allah yang telah berfirman, ya, dari dalam gelap akan terbit terang. dari gelap nanti akan terbit terang kalau cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus disampaikan, firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, dari dalam gelap akan terbit terang. Terus, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, kemudian membuat terangnya itu bercahaya di dalam hati kita. Terus, supaya kita beroleh terang Ya. dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah Ya. yang nampak pada wajah puji Kristus. Tuhan. Kalau kita sudah sampai kepada kemuliaan Allah, maka nampak pada yang itu nampak di wajah Kristus. Cahaya kemuliaan itu nampak pada wajah Kristus. Kalau kita juga sampai dibawa ke dalam kemuliaan Allah, sampai pada kemuliaan Allah, itu juga terpancar dari wajah kita masing-masing. Amin. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dari dalam gelap akan terbit terang, dan itu yang membuat kita berada dalam terang, sehingga kemuliaan itu betul-betul terpancar dari wajah masing-masing. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Amin. Saudara, sudah dengar firman ini, bahwa memang ini kebenaran. Lalu, bagaimana respon terhadap apa yang sudah kita terima dari Tuhan? Apa respon saudara? Apa respon kita terhadap cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus? Apa mesti tetap bertahan dengan kebebanan? Tidakkah kebebanan itu memilukan hati Tuhan? Tidakkah kebebanan itu bagian dari kelicikan setan untuk memperdayakan manusia sehingga membatalkan pesta nikah narkoba? Saudara, renungkanlah dulu sejenak. Berpikirlah dengan akal sehat. Jadilah orang bijaksana. Belajar rendah hati untuk renungkan firman. Jangan panas hati. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini tujuan Tuhan. Kalau kita menikmati pengajaran firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, maka perhatikan di sini, dari dalam gelap akan terbit terang. Kemudian yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Lewat firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, lewat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, maka itu nampak, yang nampak pada wajah Kristus. Kalau kita juga perlu dengan kemuliaan itu, cahaya itu terpancar dari wajah kita, dari sikap, dari perbuatan, dari gerak-gerik, terpancar kemuliaan Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau Tuhan sudah menampakkan diri, ayo hargai yang pertama untuk Salomo, dia menghargai pembuka resep firman. Kemudian pembuka resep firman menyelesaikan semua perkara masalah nikah yang hancur sampai menyelesaikan nanti terwujudnya pembangunan tubuh. Barulah nanti di situ Yesus menampakkan diri di dalam kemuliaannya.
untuk yang kedua kali tampil sebagai raja dan mempelai pria surga. Di situ kita tidak lagi berdaya, tidak lagi berdaya untuk berdiri saja, tidak berdaya lagi, tidak sanggup lagi berbuat sesuatu yang sifatnya menurut hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pokok doa kita yang terutama adalah pembukaan rahasia firman, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah yang membawa kita nanti kembali segambar serupa dengan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ibrani pasal yang pertama ayat 2 dan 3. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ya. Maka pada zaman akhir ini, Ya. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Ya. yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Terus. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah Ya. dan gambar wujud Allah. Firman pengajaran yang rahasianya dibukakan membawa kita kembali kepada wujud semula, segambar serupa dengan Allah, sama mulia dengan Allah terus. Dan menopang yang segala yang ada dengan firman-Nya. Kemudian firman pengajaran yang rasanya dibukakan menopang segala yang ada. Ibadah pelayanan ditopang, nikah ditopang, rumah tangga ditopang, sekolah ditopang, pekerjaan ditopang, segala sesuatu ditopang oleh cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang rasanya dibukakan, itu yang nomor satu. Terus yang penuh kekuasaan. firman pengajaran yang rasanya dibukakan berkuasa luar biasa. Terus Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, ya. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Firman pengajaran yang rasanya dibukakan sanggup menyelesaikan masalah, mengadakan penyucian terhadap dosa, menyelesaikan semua perkara sampai akhirnya duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar, bersanding dengan Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, yang terakhir Wahyu. Kita lihat jemaat di Sardis. Wahyu 3 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan Ya. kepada jemaat di Sardis. Ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya. Turutilah itu dan bertobatlah. Amin, saudaraku. Amin. Firman pengajaran yang rasanya dibukakan, itulah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Turuti, bertobat. Jangan bertahan dengan kebodohan. Terus, Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Ya. aku akan datang seperti pencuri. ya. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang Ayat kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, Ya. karena mereka adalah layak untuk itu. Puji Tuhan. Saudaraku, di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Jalan seorang laki-laki adalah dengan seorang puji Tuhan. Ayo, biarlah kiranya tetap mempertahankan kekudusan, karena kita memperhatikan firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, turuti dan bertobat, tidak mencemarkan pakaian putih, dan kita layak nanti kemudian maka akan berjalan dengan Dia dalam pakaian putih, karena mereka jemaat di sini, karena mereka yang tidak mencemarkan pakaian putih layak untuk itu. Jalan seorang laki-laki adalah dengan seorang gadis. Ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ. Ada lagi.
Boleh ayat 5, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. ya, terus. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Bukan. Ada yang aku akan mendudukkan mereka. Jemaat mana itu? Coba cari itu. Wahyu pasal 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Itu kepada sidang jemaat di Sardis tadi. Sekarang jemaat, teguran kepada jemaat Laodikia. Baca. Kepada jemaat di Laodikia, barang siapa menang, Ya. ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ya, barang siapa menang ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Duduk bersama-sama di atas tahta. Berarti menjadi pengantin perempuan. Duduk bersanding. Ini keren. Ulangi lagi ayat 20. Ayat 21. Barang siapa menang, Ya. ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ini kerinduan Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahta. Bersanding dengan Tuhan. Berarti menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Ini kerinduan daripada Tuhan. Jalan seorang laki-laki adalah seorang gadis. Inilah kerinduan Tuhan. Bersanding dengan Dia. Jangan cemarkan pakaian putih. Ibadah dan pelayanan dikerjakan dengan baik, jangan dirusak. Biarlah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan ini betul-betul membawa kita masuk dalam pembentukan tubuh Kristus, menjadi sidang mempelai wanita Tuhan. Sebab karena kerohanian itu sudah sederajat, sekualitas dengan mempelai laki-laki surga. Sehingga kita, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahta, bersanding dengan Dia, menjadi mempelai wanita Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.